Kebakaran hebat dengan cepat melahap 4 rumah di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Sulawesi Barat. Kobaran api yang menghanguskan rumah panggung dan rumah semi permanen ini semakin besar, hanya dalam waktu singkat. Warga terlihat berlarian menyelamatkan barang berharga mereka karena takut terbakar. Pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian 1 jam setelah api berkobar dan menghanguskan 4 rumah. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Mungkin untuk korban jiwa Pak, alhamdulillah nihil. Cuman ada 2 kendaraan roda 2 yang terbakar jenis motor. Kendala kami Pak terkait dengan laporan yang masuk itu agak lambat, jadi sehingga api mudah cepat membesar dan menghanguskan 4 rumah. Kebakaran ini diduga karena adanya percikan api dari arus pendek listrik di salah satu rumah panggung milik warga yang ditinggalkan dalam kondisi kosong. Selain itu, material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api merembet dengan cepat ke rumah lainnya. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang aliran Besuk Lanang, Desa Supit Urang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir dan batu dari puncak Gunung Semeru. Akibatnya, sebuah truk tambang pasir nyaris terseret di lereng aliran. Beruntung sopir berhasil keluar dari kabin sebelum banjir menerjang. Sementara 2 truk lainnya terjebak dan tidak bisa menyeberang. Banjir terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 4 jam. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 7 mm selama 2100 detik. Karena nggak berani, karena banjirnya terlalu besar. terlalu besar. Ya. Jadi harus memutar atau cari apa? Ya putar balik mobilnya. Putar balik. Ya, balik lagi cari arah yang ke bawah. Masyarakat khususnya para penambang pasir diminta untuk selalu waspada dan menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Semeru, terlebih saat hujan deras terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk muatan karton terguling di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan menjelang Sabtu pagi tadi. Ya, diduga truk ini pemirsa hilang kendali usai disalip pengendara motor. Sebuah truk bermuatan karton terguling di flyover Pancoran, Jakarta Selatan pagi tadi. Petugas unit laka lantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung mengerahkan 1 unit mobil derek untuk mengevakuasi truk tersebut. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, truk yang terguling akhirnya berhasil dievakuasi. Menurut salah seorang petugas keamanan, kecelakaan bermula saat truk yang melintas dari arah Kuningan menuju Pancoran diduga hilang kendali usai disalip oleh pengendara sepeda motor. Pengemudi truk mengalami luka di bagian kaki. Korban menghindari kendaraan roda 2, akhirnya dia mengebanting ke kiri sehingga terguling ke situ. Itu dari arah mana-mana Pak? Dia dari mau ke arah Cawang. Selanjutnya truk dan pengemudi langsung dievakuasi ke unit laka Polda Metro Jaya. Sementara akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan desa di Tangerang, Banten ambruk usai dilintasi 3 kendaraan warga. Beruntung ketiga mobil tidak ikut jatuh ke sungai. Detik-detik jembatan penyeberangan di Desa Pengadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk terekam kamera warga. Jembatan sepanjang 14 meter dengan lebar 2,5 meter ini ambruk setelah dilintasi 3 mobil warga. Beruntung 3 mobil tersebut sudah sampai di seberang jalan. Warga terpaksa menggunakan jembatan rusak ini untuk beraktivitas. Meski sempat diperbaiki secara swadaya, namun karena keterbatasan biaya membuat perbaikan tidak maksimal dan kini ambruk. Selain kondisinya yang memang sudah rusak, jembatan juga sudah termakan usia hingga tak mampu menahan beban. Ya itu mah udah tua aja katanya. Mungkin saya juga sebelum lahir ini udah ada gitu. Ya gitu
Wah, ini sangat penting sekali ini untuk jalur istilahnya masyarakat lewat sini lalu lintas gitu. Ini jalan utama, benar-benar jalan-jalan utama. Sangat terganggu banget, sangat terganggu. Ini kan akses istilahnya jalan, emang jalan dipakai sekali sama warga di sini. Terus warga akhirnya ke mana Pak? Lewat mana, jembatan mana? Ya cari ini alternatif lain ke jembatan sebelah. Itu juga agak jauh. Jarak berapa meter Pak dari jembatan sebelah? Jarak mungkin kalau dihitung 150 meter sampai 200 meteran lah. Warga berharap instansi terkait dapat membangun kembali jembatan desa Pengadegan sehingga aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang anak tega memukul ayahnya hanya karena orang tua kandungnya yang mengalami demensia. Ini tidak mau pulang ke rumah. Iya, aksi pemukulan ini pemirsa terekam kamera pengawas warga. Kamera CCTV warga merekam aksi pemukulan seorang anak kepada ayahnya hingga sang ayah terjatuh. Aksi pemukulan ini dilakukan di depan warga, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Warga sekitar sendiri tidak berani melerai karena permasalahan keluarga. Menanggapi video pemukulan yang terjadi, kepolisian sektor Cakung mendatangi rumah ayah dan anak yang tak jauh dari lokasi. Polisi bersama pengurus lingkungan setempat melakukan mediasi dengan menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice dengan meminta J, anak korban, membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan kepada ayah kandungnya. J menangis sambil memeluk ayah kandungnya dan meminta maaf di hadapan polisi. Pihak kepolisian turun dan hadir secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuat perdamaian. Anak tersebut kesal terhadap orang tua karena orang tuanya sudah sepuh dan pikun. Orang tuanya sering hilang dan sering pergi meninggalkan rumah, sehingga anak tersebut merasa kesal kepada orang tuanya. S lansia berusia 77 tahun ini dikenal sebagai pemangkas rambut keliling. Keluarga kerap melarang S keluar rumah lantaran kerap menghilang. S juga memiliki penyakit demensia atau pikun sehingga keluarga mengkhawatirkannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum guru agama di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu tega mencabuli 24 siswinya sendiri. Mirisnya aksi bejat pelaku dilakukan di ruang kelas saat tengah melakukan praktek agama. HR, 30 tahun, guru agama sekolah dasar di Bengkulu Utara diringkus petugas tanpa perlawanan. Pegawai negeri sipil ini dilaporkan sejumlah wali murid atas aksi pencabulan yang dilakukannya. Tersangka sempat berkelit saat pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, tersangka mengakui perbuatannya. Diketahui pelaku mencabuli 24 siswi sekolah dasar tempatnya mengajar. Mirisnya, aksi bejat pelaku dilakukan di ruang kelas saat tengah melakukan praktek agama. Polisi pun terus menyelidiki kasus ini untuk mengetahui ada tidaknya korban lain dari aksi bejat pelaku. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor harimau benggala bernama Wesa di Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan ditemukan mati. Ya, pemirsa, kematian satwa langka berusia 16 tahun ini karena menderita sakit kronis. Seekor harimau di Kebun Binatang Medan Zoo kembali mati. Kali ini harimau benggala berusia 16 tahun bernama Wesa mati pada 22 Januari lalu. Menurut PLT Dirut PUD Pembangunan Medan Bambang Hendarto, harimau yang mati tersebut menderita dubius infausta dan kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Tercatat sudah ada 4 ekor harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Masing-masing yakni 2 harimau benggala dan 2 harimau Sumatera. Sedikit sejarahnya, ini asalnya kan dari Ragunan. Kondisinya hari ini dia punya penyakit yang sama dengan kondisi prognosisnya sama juga, dubius infausta. Akhirnya kemarin mati di usia 16 tahun. Berapa ya Pak kematian? Kalau tidak salah kemarin hari Senin ya, Senin kurang lebih di hari Senin.
Dengan matinya harimau bernama Wesa, saat ini harimau di Medan Zoo hanya tinggal tersisa 9 ekor, yakni 5 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Namun kondisi harimau yang tersisa juga sangat memprihatinkan. Bahkan 3 ekor harimau disebut-sebut mengalami sakit parah. Sementara itu, manajer Medan Zoo Pernius Hareva diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Pernius dimintai keterangan oleh penyidik terkait matinya harimau Benggala bernama Wesa. Sebelumnya, sejumlah pegawai serta direksi PUD Pembangunan juga sudah diperiksa oleh penyidik. PLT Dirut PUD Pembangunan Medan menambahkan pemeriksaan terkait dengan matinya harimau bukan permasalahan di Medan Zoo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Ahmad Ridwan Nasution di Medan Zoo Medan. Halo, selamat pagi Ridwan. Bisakah Anda menceritakan kondisi di sana saat ini setelah harimau di Medan Zoo mati lagi? Pagi, Pram dan Baby. Saya melaporkan langsung dari Kebun Binatang Medan. Bisa kita saksikan sendiri, di belakang saya ini merupakan kandang owa yang sudah tidak ada satwanya. Sementara itu, untuk kandang harimau sendiri berada di ujung sana, dan ini beberapa kandang burung yang kondisinya sangat-sangat tidak layak dan kotor. Begitu Pram dan Baby. Oke, Ridwan ini kan dikabarkan sejak beberapa minggu lalu sudah tutup seperti itu. Apakah kegiatan di sana di Medan Zoo itu sendiri adakah perbaikan, renovasi atau perawatan? Apakah ada tindakan seperti itu? Sejauh ini kita lihat tidak ada pengunjung ya yang datang ke Medan Zoo ini, dan beberapa seperti di depan tadi kita masuk sudah ada petugas yang melakukan bersih-bersih dan pengecatan. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari perbaikan atau revitalisasi yang disebutkan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution beberapa waktu lalu. Pram. Ya, rekan Bobi, lalu bagaimana dengan nasib para satwa di sana dengan pakan makanannya untuk mereka? Apakah terpenuhi di sana? Sejauh ini Medan Zoo sendiri mendapat bantuan dari Asosiasi Perkebunan Seluruh Indonesia untuk kebutuhan pakannya sendiri. Beberapa waktu lalu juga beberapa komunitas dan influencer di Kota Medan melakukan penggalangan dana dan menyumbangkan sejumlah uang dan pakan, buah-buahan serta daging untuk kebutuhan satwa-satwa yang ada di Medan Zoo. Pram. Lalu Bobi, informasi yang Anda dapatkan ini kenapa pemerintah lama sekali mengambil langkah evakuasi yang menyebabkan hewan kembali mati? Kemarin juga sempat mati ada sekitar 2-3 harimau begitu dalam kurun waktu 3 bulan ya. Ini mati kembali 1 harimau lagi. Ini kenapa pemerintah lama sekali keterkesannya? Ya, dari pemerintah sendiri, Wali Kota Medan terus ketika ditanyakan oleh awak media selalu permasalahannya saat ini pemerintah terkendala biaya operasional, dan untuk investor sendiri sejauh ini disebutkan Bobi sudah tangani kontrak untuk kerjasama tersebut. Ridwan, mungkin terakhir Ridwan, kalau pandangan mata Anda, apakah di sana masih ada satwa langka yang mendiami Medan Zoo di sana? Sejauh ini sejumlah satwa langka yang sisa di sini hanya harimau, dan itu juga sudah dipindahkan kandangnya agar tidak bercampur dengan harimau yang sakit, dan ada seekor gajah yang bernama Siti. Namun gajah tersebut juga tinggal sendiri di Medan Zoo ini. Oke, baik. Baik.
Baik, terima kasih informasi Anda. Ridwan Nasution melaporkan langsung dari Medan Zoo. Ya, semoga Medan. juga pemerintah melihat kondisi satwa yang berada di Medan Zoo ini sungguh memprihatinkan. Betul semoga sekali. ada bantuan secepatnya untuk mereka. Karena bagaimanapun juga mereka ada makhluk hidup yang betul dibantu sekali. ya. Semakin lama ini akhirnya semakin banyak satwa langka yang mati lagi bisa jadi ya. Baik, terima kasih Ridwan, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, viral kebijakan Institut Teknologi Bandung menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah tunggal melalui pinjaman online. Ya, warganet pun sempat mengeluhkan biaya bulanan platform yang dinilai tinggi. ITB buka suara terkait skema pembayaran UKT mahasiswa melalui pinjol. Melalui siaran pers yang dilayangkan, menerangkan mahasiswa ITB memiliki banyak pilihan dalam pembayaran uang kuliah yang dilayani beragam bank. Pembayaran tersebut bisa melalui virtual account, kartu kredit, maupun lembaga non-bank khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dan komentar dari masyarakat. Di antaranya yang menyayangkan ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Tak hanya itu, bahkan KM ITB juga mencatat ada 100 mahasiswa yang terbebani tunggakan UKT. Beberapa narasi yang ada di media ini, saya pikir ini sebenarnya ada keliru, Kang. Karena masalah utama yang saat ini dirasakan oleh teman-teman di KM ITB itu bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah terdapatnya kendala pada pembayaran UKT atau tunggakannya itu sendiri. Di mana berdasarkan laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang didapati oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakannya tersebut. Teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya itu tidak menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami selalu dikatakan oleh abang kakak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Sebelumnya ramai di media sosial, kampus Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan pinjol Dana Cita untuk pembayaran UKT mahasiswa. Diketahui Dana Cita mematok bunga 1,75% per bulan dan biaya persetujuan 3%. Adapun mahasiswa yang meminjam dapat memilih opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan. Terkait hal tersebut, warganet pun sempat mengeluhkan biaya bulanan platform yang dinilai tinggi. Pemirsa, seorang petugas keamanan stasiun sigap menyelamatkan anak yang hendak mendekati kereta api yang sedang melaju. Ya, aksinya pun mendapatkan apresiasi dari pihak Daop 2 Bandung. Inilah aksi heroik petugas keamanan stasiun yang dengan sigap menyelamatkan seorang anak yang mendekati kereta yang sedang melaju di stasiun Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksi petugas keamanan stasiun ini sempat viral di media sosial dan banyak netizen yang memuji aksi heroik tersebut. Selain itu, pihak Daop 2 Bandung juga mengapresiasi kesigapan petugas keamanan Cibatu untuk menyelamatkan bocah tersebut. Menurut Humas Daop 2 Bandung, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari lalu. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mengapresiasi petugas security yang dengan sigap mengamankan anak tersebut dari bahaya. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung mengimbau para penumpang untuk mengawasi anaknya agar tidak melewati batas aman saat kereta melintas di stasiun agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian mengevakuasi ratusan pengendara yang terjebak banjir berarus deras di Jalan Lintas Buntok, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya pemirsa, ketinggian air yang hampir 1 meter ini akibat meluapnya Sungai Barito. Balas. Tenang.
Banjir berarus deras dengan kedalaman hampir 1 meter, menerjang jalan lintas Buntok Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Akibatnya ratusan pengendara yang melintas dari Kabupaten Barito Selatan menuju Palangkaraya maupun sebaliknya terjebak banjir dan menimbulkan kemacetan panjang. Guna membantu pengendara yang terjebak banjir, aparat kepolisian dari Polres Barito Selatan diterjunkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas kendaraan serta mengevakuasi warga terutama anak-anak dan wanita. Kami sedang membantu masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas supaya tidak ada kendala walaupun masih terairi air akibat banjir yang selama ini sedang terjadi. Dan kami juga mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melewati jalur ini agar lebih hati-hati, tidak memaksakan diri dalam perjalanan di sini, tidak dilakukan pada malam hari karena sangat berisiko. Banjir yang menerjang Kabupaten Barito Selatan sudah terjadi hampir sepekan akibat meluapnya Sungai Barito, dampak tingginya intensitas hujan. Untuk sementara petugas memprioritaskan warga, kendaraan sembako, BBM dan ambulans untuk melintas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan kapal laut terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, kapal motor Madani Nusantara menabrak kapal motor Aditya saat hendak berlabuh di dermaga. Ya, pemirsa, inilah video amatir warga saat merekam detik-detik kedua kapal penumpang yang bersenggolan di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. KM Madani Nusantara yang hendak merapat ke dermaga Nusantara menyenggol buritan sebelah kanan KM Aditya yang sandar di dermaga. Beruntung kedua kapal tidak mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab insiden tabrakan tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya, pemirsa, Jarnas Gamki Gama layangkan aduan dugaan pidana pemilu terhadap Jokowi di kantor Bawaslu. Barang bukti foto dan video Jokowi saat berpose 2 jari dalam mobil kepresidenan dikantongi untuk memperkuat aduan. Jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu terkait dugaan pidana pemilu terhadap Presiden RI Joko Widodo di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Hal ini berkaitan dengan tersebarnya foto dan video Presiden Joko Widodo yang berada dalam mobil kepresidenan pada Senin 22 Januari 2024 saat dirinya kunjungan ke Salatiga. Terlihat Jokowi menunjukkan pose 2 jari yang disinyalir sebagai simbol dukungannya terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi dianggap menggunakan fasilitas negara dan bukan merupakan tim pemenangan Prabowo Gibran saat berpose 2 jari tersebut. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun, ya. Pihak Jarnas Gamki Gama meminta Bawaslu untuk bersikap netral menanggapi setiap pelanggaran yang terjadi dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Aiman Wicaksono diperiksa selama 12 jam oleh polisi dalam kasus pernyataan polisi tak netral. Ya, diperiksa sebagai saksi terlapor, ponsel Aiman disita oleh penyidik. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu. Selesai pada Jumat malam, Aiman dicecar 59 pertanyaan yang telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki.
Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ponsel Aiman disita penyidik walau dirinya keberatan. Aiman juga tetap berusaha melindungi identitas narasumber yang memberikan informasi. Saya harus sampaikan, ya, walaupun handphone saya akhirnya harus disita, tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan siapa narasumber saya, karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Aiman yang dikenal sebagai wartawan yang kritis juga menyatakan selain dirinya, sejumlah media massa juga menyampaikan hal yang sama terkait dugaan Polri tidak netral. Bedanya dirinya justru diproses pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sebelumnya pemirsa, ketika Aiman dalam pemeriksaan, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendatangi Polda Metro Jaya. HT memantau penanganan kasus Aiman yang merupakan kadernya. Sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa. Bukan masalah takut HP disita, masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka, memang itu sudah wajar. Makanya saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang 1 jam saya nunggu, duduk di ruang tamu nggak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak Ibu, ya awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya kecewa, intinya begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita terhubung dengan Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bapak Ifdal Kasim. Selamat pagi, Pak Ifdal, telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya, baik. Pak Ifdal, ini 12 jam pemeriksaan kemarin terhadap Aiman. Apa poin yang ditanyakan penyidik, Pak? Poin pertanyaannya itu mengarah pada pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan atau yang dituduhkan kepada saksi ini ya. Ini kan sebetulnya belum ada tersangka, tapi saksi. Sedangkan tindak pidananya adalah melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah ditujukan kepada pemenuhan terhadap unsur-unsur dari pasal ini, yaitu pertanyaan terkait dengan apakah akun yang dimiliki oleh Aiman adalah benar, dan apakah di akun Instagramnya itu betul menyiarkan, mengupload berita konferensi pers yang diadakan oleh Media Center TPN Ganjar Mahfud, dan kemudian diperdalam lagi dengan pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas di dalam press conference itu, membicarakan apa, kemudian juga ditanyakan terkait dengan narasumbernya. Nah, selanjutnya juga ditanyakan mengenai apakah yang disampaikan oleh narasumber itu diyakini atau saudara saksi mengetahui itu benar atau tidak. Nah, jadi
memang pertanyaan-pertanyaannya ingin mengarahkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Aiman ini memenuhi unsur undang-undang pasal 14-15 itu, yaitu menyebarkan kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Nah, karena itu pertanyaan lebih ke sana, tapi media yang digunakan dalam menyampaikan kabar bohong itu adalah Instagram milik Aiman dan beberapa yang lain ya. Nah, karena itulah untuk mendukung penyelidikan itu, kemudian penyidik sudah menyiapkan surat atau penetapan pengadilan ya terhadap penyitaan. Karena mereka menganggap bahwa penyitaan terhadap HP milik saudara Aiman itu adalah bagian dari proses penyidikan. Nah, itulah kenapa kemarin kita alot ya, sangat alot membahas soal penyitaan ini. Nah, Bang Ifdal, sampai akhirnya berkembang sampai jam 12 malam. Nah, ini kalau soal penyitaan ponsel Aiman sebagai saksi terlapor ini, apakah ini sudah sesuai aturan? Lalu apa alasan penyidik untuk menyita ditanyakan kepada saudara Aiman itu berkisar di soal itu. Lalu alasan penyidik untuk menyita ponsel tersebut untuk apa, Bang Ifdal? Kenapa? Alasan penyidik menyita ponsel tersebut apa, Bang Ifdal? Ya, kami kan menanyakan apa urgensi ya yang mendesak bagi pihak penyidik untuk menyita HP tersebut. Karena itulah, karena kami melihat tidak ada urgensi, tidak ada apa yang mendesak untuk mengambil atau menyita HP tersebut. Nah, karena itu kami meminta agar proses penyitaan ini harus didasarkan oleh ketentuan hukum, yaitu ada penetapan pengadilan. Oke, Bang Ifdal masih bergabung bersama kami. Selain kami mengatakan perlu ada penetapan pengadilan terhadap penyitaan tersebut sesuai, masih terdengar ya? Iya, oke, baik. Kedua, yang kami jadi alasan juga adalah bahwa kami sudah melaporkan soal penyelidikan oleh kepolisian ini ke Dewan Pers. Karena kita tahu bahwa Aiman pada saat melakukan press conference tersebut itu masih berstatus sebagai wartawan karena beliau belum cutinya belum disetujui, karena cutinya baru disetujui itu pada tanggal 28 November walaupun diajukan pada 4 November. Jadi dia masih berstatus sebagai wartawan. Nah, karena itulah kami ingin memastikan kami meminta kepada Dewan Pers untuk memvalidasinya dan juga untuk memvalidasi terkait dengan narasumber-narasumber yang dipunyai oleh Aiman ini. Karena kan anggapannya seakan-akan narasumber ini tidak ada ya. Nah, karena itu kan tuduhannya kabar bohong. Nah, karena itu agar memastikan perlindungan juga terhadap narasumber media, karena itu kami sampaikan kepada Dewan Pers. Nah, ini menjadi alasan kami untuk mengatakan karena sudah berproses di Dewan Pers, maka penyitaan ini nanti setelah selesai proses di Dewan Pers, karena Dewan Pers juga memerlukan bukti berupa apa yang tersimpan di dalam HP tersebut. Nah, ini yang menimbulkan dialog yang cukup lama dengan dengan penyidik berkali-kali harus konsultasi dengan atasannya dan balik lagi ke kami untuk menyampaikan apa yang disampaikan atasannya. Begitu terus sehingga sampai pada akhirnya mereka mengeluarkan surat penetapan pengadilan itu. Baik, Bang Ifdal, sayang sekali waktu kami terbatas. Terima kasih Bang Ifdal Kasim. Semoga ini juga untuk pelajaran semua. Biar kritik tidak berujung sebagai pidana, istilah seperti itu. Setuju. Dan semoga kasus ini bisa mendapatkan titik terang secepatnya. Baik, terima kasih Bang Ifdal Kasim.
Kita selanjutnya pemirsa, ada informasi mengenai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membela Aiman Wicaksono. Ya, saat kampanye akbar di Cirebon, di depan banyak pendukungnya, Ganjar menyatakan akan terus mengawal kasus yang menyeret Aiman. Tim Ganjar Mahfud akan terus mendampingi Aiman. Tadi malam kami komunikasi karena ada tim Ganjar Mahfud yang pada saat itu belum secara resmi bergabung, memberikan catatan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat. Dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian. Namanya Aiman Wicaksono. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, meninjau pabrik coklat di Kampung Coklat Blitar. Ya, Atikoh menilai pemirsa sociopreneurship menjadi salah satu hal yang sangat penting karena dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Mengawali hari keempat safari politiknya di Jawa Timur, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berkesempatan mengunjungi pabrik coklat di Kampung Coklat Blitar pada Sabtu pagi. Atikoh berkeliling dan melihat proses pembuatan dari buah coklat menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini, Atikoh mengapresiasi pabrik karena menerapkan integrated farming sekaligus juga menunjang wisata di Blitar. Atikoh menyampaikan bahwa sociopreneurship sangat potensial dilakukan di Indonesia, apalagi melibatkan masyarakat dengan bina lingkungan yang dapat menambah lapangan pekerjaan. Ya sebetulnya sangat potensial ya, sangat potensial dengan sociopreneurship itu, jadi ada dalam tanda kutip bina lingkungan. Kalau masyarakat itu dilibatkan, itu tentu semua juga akan mensupport. Kemudian yang kedua, ini juga penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Apalagi kalau tenaga kerjanya itu dari masyarakat sekeliling. Diketahui sebelum meninjau proses pembuatan coklat, Atikoh mengikuti pengajian mingguan di dalam area Kampung Coklat. Dari Blitar, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berawal dari hobi bermain games, pendiri Kepo.id kini meraup sukses dengan menjual isi ulang atau top up dari ratusan permainan elektronik. Sukses ini tak lepas dari inovasi untuk memahami pelanggannya, serta motivasi untuk menjadi solusi kebutuhan digital masyarakat tanah air dan dunia. Selalu saja ada peluang bisnis di setiap aktivitas. Seperti tidak disangka-sangka, kebiasaan bermain game sejak 20 tahun yang lalu membawa Maulina Dwi Utami atau yang sering disapa Lina menjadi sosok di balik gemilangnya Kepo.id, sebuah situs isi ulang dari ratusan games-games terkenal yang sering dimainkan masyarakat tanah air. Didirikan sejak 2017 lalu, kini Kepo.id pun mengalihkan strategi bisnisnya yang semulanya B2B atau bisnis antar perusahaan menjadi langsung ke konsumen akhir atau B2C. Langkah ini didorong oleh pertumbuhan luar biasa di pasar isi ulang digital atau top up, serta kesempatan menawarkan produk yang jauh lebih murah. Sesuai dengan nama artinya yang ingin tahu, Kepo.id ingin memaknainya dengan keingintahuan yang besar akan kebutuhan pelanggan. Untuk itu, perusahaan ini akan terus berinovasi hingga di masa mendatang dapat menjadi solusi seluruh kebutuhan digital, tak hanya masyarakat Indonesia saja.
Kepo.id itu adalah satu website top-up game atau PC ulang game dengan target langsung ke pelanggan atau end user, di mana kita menjual berbagai macam game, yaitu dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin, HSR, dan 100-150 game lainnya. Website kita juga menjual harga yang pastinya lebih murah dan juga instan top-up. Untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen atau pengguna akhir, Kepo.id berencana akan menggelar event besar seperti turnamen baik secara daring maupun luring. Serta yang tak kalah pentingnya adalah akan turun di lantai bursa dalam waktu yang tidak lama lagi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, kita udah memasuki akhir pekan ya Pram, dan pemirsa pasti banyak masyarakat yang pergi berlibur. Dan pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas libur akhir pekan kali ini bersama dengan Bribtu Cici yang sudah berada di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Bribtu Cici, bagaimanakah suasana lalu lintas di sana, Anda melaporkan? Ya, Pram juga Baby, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa akhir pekan merupakan waktu yang tepat bagi para masyarakat untuk melaksanakan weekend bersama keluarga. Dan untuk siang hari ini saya akan mengajak pemirsa memantau langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas di gerbang tol Ciawi yang memang pada umumnya mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Sampai dengan siang hari ini melalui pantauan kami di lapangan bahwa kendaraan dari arah Jakarta memang sedikit mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Iya, mohon maaf pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Bribtu Cici di gerbang tol Ciawi terganggu, namun tadi tampaknya lancar-lancar aja meski diguyur hujan ya. Betul. Tapi pemirsa juga harus dibawa berhati-hati nih kalau tetap ketika berhati-hati, keluar. jangan mengantuk. Kalau memang masih mengantuk, menepi terlebih dahulu dan juga dicek kendaraannya ya. Bobo aja di rumah, istirahat. Mumpung weekend. Mumpung weekend. Nah pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan informasi terkini dan menarik lainnya hanya untuk Anda. Jangan kemana-mana. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Vena Melinda mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui program Senam Bersama Warga Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Dalam kampanyenya kali ini, Vena juga membantu para pelaku UMKM mendapatkan nomor induk berusaha. Juga sosialisasi program Pro Rakyat dari Partai Perindo. Untuk UMKM yang bagaimana mendaftarkan, karena biasanya kesulitan di internet dan juga banyak yang masih gaptek. Nah itu kita bantu untuk mendaftarkan. Dalam kegiatan belusukannya ke Kabupaten Kediri, Vena Melinda dengan menggelar bazar minyak goreng murah di Desa Gayam, Kecamatan Gurah. Ratusan emak-emak hingga lansia antusias antri untuk mendapat minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liternya. Baguslah, kan selalu dekat dengan rakyat gitu loh. Dan kan rakyatnya ada yang dapat gitu loh. Gerobak-gerobak kita juga ingin tahu, ingin dapat gerobak-gerobak gitu loh. Lebih dekat dengan rakyat lagi dan dapat membantu masyarakat. Program Pro Rakyat Partai Perindo terus digaungkan ke tengah masyarakat sekaligus mengenalkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin pilihan pada Pilpres 2024. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wisudawan disabilitas viral saat prosesi wisuda bersalaman dengan rektor menggunakan kaki. Ya, dan penyandang daksa tangan ini ternyata sosok inspiratif, berprestasi dan diterima bekerja di 2 instansi. Salah satunya adalah perusahaan di Australia. Elo Kusuma Alfred Mandavile yang viral di media sosial merupakan penyandang daksa tangan ini di wisuda pekan lalu. Elo merupakan lulusan program studi desain grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Elo berusia 24 tahun merantau ke Malang jauh-jauh dari Denpasar, Bali, merasa bersyukur langsung memiliki banyak teman di kampus yang juga penyandang disabilitas. Terlebih, kampus juga menyediakan gedung pusat layanan disabilitas yang membantu mahasiswa disabilitas dalam perkuliahan. Sosok Elo membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Ia aktif di berbagai organisasi, bahkan setelah lulus langsung diterima bekerja di 2 instansi, salah satunya di Australia.
Kalau yang di iDrone ini teknisnya online, WFH, dan kerjanya juga fleksibel gitu, bisa dari mana saja dan kapan saja. Kerjanya sebagai social media officer, jadi saya yang membuat konten untuk akun Instagram mereka. Jika teman-teman disabilitas memiliki semangat yang tinggi, yang lagi membangga gitu, teruskan saja perjuangannya itu. Karena sekarang kan saat ini sudah banyak instansi yang menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan disia-siakan kesempatan tersebut, karena kesuksesan berawal dari hal yang kecil. Kita garap adalah kultur juga, tidak sekedar membangun gedung selesai atau misalnya mengubah memodifikasi kurikulum selesai, tapi juga bagaimana kita harus mengubah lingkungan sosial budaya ini menjadi lebih inklusif. Jadi akhirnya semuanya itu upaya kami adalah menciptakan kampus yang inklusif, bukan eksklusif gitu ya. Elo pun berpesan pada seluruh mahasiswa penyandang disabilitas tidak usah berkecil hati dan memiliki semangat tinggi. Keberhasilan akan diraih bagi yang bersungguh-sungguh. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini sudah memasuki akhir pekan dan kita akan mengajak Anda untuk berkemah di pinggir aliran Sungai Belerang. Kalau sungai biasa, sungai yang pada umumnya kan ini bukan belerang ya, biasa belerang aja. Betul. Nah pemirsa, ini ada sensasi camping di pinggir aliran Sungai Belerang. Ini dapat dinikmati di mobil camping Sari Ater di Subang, Jawa Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Siang pada hari ini pemirsa. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan saya Baby Krisami. Dan saya Pram Senja, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagi Anda dan keluarga yang hobi berkemah, camping di Campervan Sari Ater Kabupaten Subang, Jawa Barat bisa jadi pilihan. Pengunjung bisa memilih untuk berkemah di pinggir aliran sungai air belerang Gunung Tangkuban Parahu. Lokasi yang berada di kaki Gunung Tangkuban Parahu membuat suhu di Campervan Sari Ater ini cukup dingin. Namun jangan khawatir, pengunjung bisa menikmati pemandian air panas di Sungai Belerang secara gratis. Bagi Anda yang ingin membawa anak-anak, Anda juga bisa mengajak anak Anda bermain di aliran Sungai Belerang yang sangat jernih, bermain di alam, dan memberi makan kelinci. Selain itu, Campervan Sari Ater ini juga memiliki fasilitas lengkap mulai listrik, air bersih, toilet, hingga musola. Oh, tempatnya enak sini mah, pinggir kali. Kelebihannya apa lagi sih? Ya, kelebihannya sih fasilitasnya bagus. Enak, nyaman, bersih, kamar mandinya juga ada musola. Kebetulan ada referensi dari keluarga. Dengan lagi